Shalom, bersama saya Ambarwati Pamungkas, kita akan menyaksikan info pekan ini. Fellowship pemimpin pada hari ini jam 5 sore diadakan di gereja. Mari mengadakan mezbah keluarga bersama dengan teman, keluarga ataupun teman terdekat. Bagi yang rindu untuk mengadakan mezbah keluarga sendiri dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 9:30 pagi sampai 10:30 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 pada pukul 6:30 malam di gereja. Acara ini disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 8 pagi disertai dengan ibadah abi pada pukul 8:30 pagi di lantai 2. Telah berpulang ke rumah Bapa Saudara Roy Kriswantoro pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Retna Handayaningsih pada tanggal 2 Juli. Saudara Edo Artima Kasla pada tanggal 5 Juli. Bernike Rustiawati pada tanggal 7 Juli. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian info pekan ini, tahun 2024, kuat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara bersukacita pagi hari ini. Bapak Ibu bersukacita mengangkat tangan tinggi bersama-sama, luar biasa. Kita bersama senang berbagi berdiri. Kita akan membaca ayat, istilahnya secara umum ayat mas. Di minggu pertama bulan yang baru ini kita membaca secara bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kitabnya nggak usah dibaca, langsung isinya ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Silakan kembali, kita akan bersama bersyukur sebab karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Janganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penulis hidup kami. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir,
bersama-sama kita bangkit berdiri, sebab anugerahnya besar buat setiap kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Anugerah-Mu besar, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau mulia, Engkaulah Raja. Pujian bagimu, hormat kemuliaan bagi Yesus. Yesus, kami sembah, kami tinggikan. Siapa Kau mulia, sungguh ajaib.
Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Bukan kekuatan kami. Engkau yang menulis hidup kami untuk mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala segenap hatiku. Sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Sorak-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang kita tinggikan, agungkan, puji hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu kepada setiap kami nyata. Engkau yang merancangkan hal yang baik dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur, kami mau menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Sehingga ketika Engkau hadir, Engkau dimuliakan. Pernyataan kehadiran-Mu yang memberi kami kelepasan, membangkitkan kekuatan kami, mengalami mujizat ajaib terjadi pagi hari ini. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih, kami bersyukur sebab hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu sungguh terbukti di tengah-tengah kami. Awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tengok kiri kanan kita, beri salam, katakan kasih Allah tidak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan kasih Allah
tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kan menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita katakan, dengan sukacita, amin. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Tak berkesudahan kasih setia-Nya. Nyanyi bagi Sang Raja, Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, sekali lagi selamanya, selamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Lambaikan tangannya yang bersukacita pagi hari ini, luar biasa. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Amin. Namun kau yang terindah. Hanya siapa yang termegah? Hanya Kau yang termegah. Lebih kencang lagi. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjaga kita semua, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup.
tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Musik memuji Tuhan, tetap kita berikan yang terbaik. Kita katakan bersama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak mempersilahkan duduk dulu. Mohon maaf ya. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Yuk sesekali kita support anak-anak sekolah minggu karena ini bagian dari masa depan kita. Ya. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Kita tepuk tangan bersama yuk. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira. Kita ulangi dari awal. Cintaku dalam Kristus. Bapak Ibu yang bisa bernyanyi, kita bernyanyi bersama untuk anak-anak sekolah minggu. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri, Kanan kiri ke depan, muter. mari semua bergoyang, menari bergembira. Kita ulangi refnya ya. Yesus Kaulah Sahabat selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku
Dengan kasih Kristus, Kak Ria berdoa untuk sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk anak-anak yang sedang didoakan maju ke depan Tuhan. Inilah anak-anak kami dari GBI Ebenezer. Tuhan, Kau berkati dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan iman-Mu, iman kepada Kristus. Dan Tuhan, dalam keluarganya Tuhan, kiranya selalu ada kasih Yesus di dalam sana Tuhan, dan mereka dapat bertumbuh bersama dengan orang tua mereka dengan penuh sukacita. Kau berkati sepanjang sekolah minggu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, selamat beribadah. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Di tengah-tengah sukacita kami memuji Engkau, kami juga mau memberkati bangsa kami. Biarlah seluruh pulau-pulau, gunung-gunung, sawah, tambang, laut yang ada di bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk Gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung. Tuhan memberkati dari ketua umum dan seluruh jajaran yang ada. Berkati juga BPD, BPW. Kami berdoa juga untuk Departemen Wanita. Kami berdoa untuk Departemen DPA. Tuhan memberkati semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di bangsa ini bahkan sampai ke luar negeri. Tak lupa pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kami berdoa dari Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf pengembalaan. Tuhan, biarlah hari-hari ini berikan selalu hikmat, akal budi dalam mengembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan, berikan roh pewahyuan. Tuhan, berikan kepada hamba-hambamu yang melayani di tempat ini pembukaan rahasia firman-Mu, supaya setiap berita firman-Mu akan menggerakkan Tuhan setiap jemaat di tempat ini, terutama anak-anak muda. Kami berdoa supaya mereka menjadi Tuhan, tenaga-tenaga yang militan di dalam Tuhan, belajar untuk memberitakan Injil, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya lebih banyak Tuhan jiwa yang dibawa kepada Engkau. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan berkati semua berlimpah-limpah. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang sakit
Kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengenal mereka, karena mereka terus siang malam berdoa kepadamu. Kau jamah, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu jikalau sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua hari-hari ini, supaya sungguh-sungguh di akhir-akhir ini terjadi Tuhan gerakan-gerakan pertobatan, sehingga semakin banyak jiwa dibawa kepada Engkau. Ini kerinduan hati kami, karena kami tahu itu juga menjadi kerinduan hati-Mu. Tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi semua boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita katakan bersama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
terbatas kasih-Mu Bapa atas kehidupan kami. Tak terduga, Tak pernah terduga atas jalan-jalan kami. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. tak terbatas ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Cara-Mu ya Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas ya Tuhan. Tak terduga jalan. Kau yang kami percaya. Di segala musim hidup. Sekali lagi nyatakan, tak terbatas ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan.
tidak pernah terpikirkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu, biar hanya Engkau yang kami andalkan dalam jalan-jalan hidup kami setiap hari Tuhan. Musik, sekali lagi nyatakan iman kita tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan. Langkah hidupku tak terbatas. Kasih-Mu senantiasa dinyatakan bagi setiap kami. Jalan-Mu ya Yesus, di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Mari angkat suara kita sembah Dia, nyatakan iman kita. Haleluya. Kau yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Kau yang kami percaya Tuhan. Oh, kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu terus Kau nyatakan, limpah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kasih-Mu dilimpahkan. Kasih-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Biar karya-Mu ya Tuhan bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami yang menantikan jawaban daripada-Mu, menantikan mukjizat, menantikan pertolongan, saat kami menyembah-Mu pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu, karya-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada, masih nyata sampai pagi ini. Di dalam kelemahan kami, di dalam ketakutan kami, di dalam ketidakmampuan kami, pagi hari ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyatakan Engkau saja Tuhan yang kami andalkan, Engkau saja Tuhan yang kami percaya Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami nantikan. Oh, ya ralabaya syakira, ya ralabaya shandaralabaya, terima kasih Tuhan. Syaralabatakaya shidini. Kau melihat setiap kami pagi hari ini yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, yang berharap-harap akan Engkau. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan.
Engkau tidak melihat apa yang kelihatan, tapi Engkau melihat isi hati kami. Engkau terus senantiasa menguji batin kami, menyelidiki hati kami Tuhan. Segala keluh kesah, pergumulan Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan, Engkau mengetahuinya. Biarlah pagi hari ini segala beban kami Tuhan, baik segala ketakutan, kekhawatiran atau apapun, itu sudah dipatahkan di dalam hadirat Tuhan. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru Kau nyatakan saat kami menyembah-Mu. Terima kasih Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan hadirat-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Taruhlah telinga seorang murid hati yang terus senantiasa menanti-nantikan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah segala yang baik yang datang daripada Tuhan kami boleh dengarkan. Biarlah perkataan-perkataan sederhana yang hamba-Mu boleh sampaikan sehingga kami dapat mengerti, kami merenungkan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap untuk sambut firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, doa saya kita tetap terus dikuatkan di dalam Tuhan apapun keadaan kita hari-hari ini, sebab kekuatan Tuhan yang memampukan setiap kita untuk dapat melalui hari-hari kita, bahkan tidak hanya sekedar melalui biasa, tapi Tuhan mau setiap kita hidup berkemenangan. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Nah, bulan ini kita masuk di bulan yang baru. Tema bulan ini adalah tentang karakter yang kuat di dalam Kristus. Ya, sekali lagi, karakter yang kuat di dalam Kristus. Hari ini saya akan sharing Bapak Saudara. Jadi saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan poin yang 1, 2, 3 dan sekian gitu. Jadi saya ingin memberi berkat kepada Bapak Saudara, ya, kita akan belajar tentang karakter Kristus gitu. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan, ada beberapa ayat, ya kalau saya boleh katakan cukup banyak gitu sih ya. Tapi kita akan belajar dari ayat-ayat yang nanti kita akan pelajari gitu ya. Di mana kita akan belajar secara khusus fokus kepada karakter daripada Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada dalam 1 minggu ini yang kurang baca Alkitab. Nah, hari ini kita akumulasi, kita baca banyak-banyak. Amin. Siap. Jadi nanti saya akhir cuma kasih kesimpulan sederhana saja. Nanti Bapak Saudara punya PR di rumah dari apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu Saudara berdoa pasti akan dapat lagi pesan-pesan Tuhan, menarik kesimpulan apa yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita lihat, tolong dibuka dalam PowerPoint saya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang karakter Kristus, itu ayat yang utama adalah di dalam Filipi pasal 2, ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya, tadi di awal kan sudah kita perkatakan ya bersama-sama menjadi ayat emas minggu ini, pagi ini, di minggu yang pertama. Dalam Filipi 2 ayat 5 mencatat demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Makanya dia katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi ini bukan pesan pribadi-pribadi, tapi pesan kepada seluruh jemaat, pesan yang untuk semua. Jadi dalam hidup kita bersama, entahkah sebagai anak-anak Tuhan di dalam persekutuan yang ada ya, komunitas Kristen gitu. Tapi juga sebetulnya ini juga berbicara tentang komunitas yang lain di mana kita tinggal. Bisa diterapkan di lingkungan kita gitu loh ya, di RT RW kita gitu ya. Dimanapun kita berada ya, di pekerjaan. Jadi Rasul Petrus menasehati ya jemaat Filipi untuk apa? Dalam hidup kita, ya kalau saya perkatakan kita yang sekarang ya, itu kita harus punya atau milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus, simpelnya gitu. Amin. Mau katakan amin. Haleluya. Next.
Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini saya cari terjemahan atau pengertian yang lain, itu dikatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Punya pikiran dan perasaan Yesus, itu di sini terjemahkan hendaklah kalian, kita semua punya jiwa yang seperti Yesus, spirit. Selanjutnya di dalam terjemahan, bukan BMK ya, ini apa? FAYH. Hendaklah saudara bersikap. Ya, punya sikap. Sikap itu bahasa Inggrisnya apa? Attitude. Keren ya, attitude. Sikap, etika, ya. Jadi yang pertama itu punya jiwa, punya sikap. Ya, pikiran, perasaan terjemahannya adalah gini, punya jiwa, ya, punya sikap yang seperti Yesus. Nah, saya terjemahkan sederhana adalah jadi jiwa atau sikap atau sifat, ya. Jadi itu adalah karakter seseorang. Jadi secara sederhana, ya, Rasul Paulus itu memberitahukan kepada jemaat Filipi, juga saya sebagai gembala di tempat ini memberitahukan, ya, menasehati, ya, mengajak kita semua untuk kita punya pikiran, perasaan seperti Kristus, ya. Mengajak kita semua untuk kita punya apa? Memiliki karakter seperti Kristus, punya jiwa, punya sikap, punya sifat, karakter seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu. Aminnya kok ragu sih. Amin. Haleluya. Nih kita lihat lebih lanjut. Oh gini, lihat ya. Nah, karakter, saya mau bicara tentang karakter. Yesus karakter, sifat-sifatnya luar biasa. Nah, tapi saya akan fokus kepada karakter utama Kristus, Yesus. Di dalam Filipi pasal 2, ya ini kan masih di Filipi nih. Ya, konteksnya dalam konteks perikop ini. Filipi pasal 2 ayat 3 mencatat demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan apa Bapak Ibu? Rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karakter utama daripada Tuhan Yesus yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti setiap waktu, seumur hidup kita sampai nanti kita ketemu Tuhan lagi kalau Tuhan panggil. Amin. Kemarin luar biasa ya, hari ke hari padat sekali. Sudah ada saudara-saudara kita yang berangkat duluan. Tinggal kita, gak tahu kapannya. Yang penting siap sedia. Amin. Rendah hati, ini karakter utama. Nah, kemudian ada beberapa ayat sih, tapi saya catat di sini karakter ayat yang mendukung tentang karakter utama Yesus itu. Yang satunya adalah di dalam Matius pasal 11 ayat 29 yang mencatat demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya baru mikir, baru merenung ya. Ada gak sih orang yang, sebenarnya gini, kalau orang ngomong saya rendah hati artinya dia apa? Sombong. Tapi Yesus berani ya ngomong begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah Yesus ngomong ini berarti dia sombong? Enggak. Karena dia telah membuktikannya. Jadi dia berani ngomong. Lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini adalah karakter utama daripada Yesus. Karakter rendah hati. Nah saya semalam jadi gini Bapak Saudara. Sebetulnya catatan-catatan firman Tuhan itu dia mungkin dalam bentuk ada yang sudah jadi atau mungkin hanya semacam apa kayak kerangka lah gitu ya, garis besar. Jadi sewakil waktu saya bisa tinggal nambah atau mengurangkan tergantung dalam artian kebutuhan atau ya Tuhan taruh sesuatu saya tambahin atau apa gitu ya. Nah jadi sampai tadi malam itu sebenarnya sudah ada, cuman saya baru buatnya itu ada malam gitu ya. Jadi menjelang menyusun PowerPoint-nya gitu. Jadi saya ada ibu gembala, ya, ada Remon, ya ada anak juga. Jadi terjadi perbincangan yang sebetulnya tidak diatur gitu tiba-tiba aja. Jadi ngobrol cerita dan segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara pernah baca, dengar atau dari orang atau bagaimana bahwa
Jadi gini, kok saya jadi lupa. Pria gitu ya, jadi ini. Pria tidak pernah salah. Pernah dengar? Saya sih nggak pernah dengar sih. Ya. Atau pemimpin tidak pernah salah. Pernah dengar? Pernah nggak? Pernah. Tapi sebetulnya nggak benar ya. Gitu. Tapi yang sering terungkap, didengar adalah wanita tidak pernah salah. Itu peraturan keberapa? Peraturan pertama. Nah, peraturan kedua, kalau wanita pernah salah, lihat peraturan nomor 1. Gitu. Makanya tuh lihat ya di TikTok atau apa tuh ada ibu-ibu itu adalah ras terkuat di dunia. Istilahnya begitu. Bener gak? Dia kalau lagi naik motor, ini sennya ke kiri nih, tapi dia gak belok-belok kiri. Atau dia seken ke kanan, dia ke kanan. Yang di belakang bingung, ngeri, takut gitu loh. Atau tiba-tiba dia tanpa sen, dia belok aja sampai kaget. Nah itu ya. Nah, jadi sebagai pria tentunya harus memahami akan hukum yang tidak dicatat di dalam Alkitab ini. Jadi para pria harus apa? Konteks ini artinya apa? Pria itu kan egonya tinggi, betul nggak? Betul nggak? Jadi harus belajar rendah hati. Nggak boleh marah gitu. Saya renungkan, oh ya sudah nggak apa-apa. Itu adalah bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Amin. Saya ingat seperti Mas Kris, kalau nyampein di sini, yang saya ingat adalah gini, dompetnya selalu penuh. Enggak, nah, tapi kalau kepenuhan dikurangi. Jadi terjadi keseimbangan ya, puji Tuhan ya. Suami istri harus saling terus saling mengimbangi. Nah, saya lanjut ya Bapak Saudara. Nah, jadi karakter utama daripada Tuhan Yesus adalah rendah hati. Tuhan Yesus mau kita itu memiliki sifat kerendahan hati seperti Dia ya. Kita lihat bukti bahwa Yesus rendah hati tetap di dalam konteks ayat ini ya, perikop ini. Nah, dalam ayat 6 sampai 8 dicatat begini, yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebetulnya, nah kalau kita mundur ya berita-berita yang waktu lalu kan ada pengajaran yang bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, bahkan dia memang Tuhan tapi posisinya, otoritasnya itu di bawah Bapa. Tetapi ayat ini menjadi counter untuk memperjelas, mempertegas bahwa otoritasnya sama. Bapa itu Tuhan, ya ini pribadi ya, tiga pribadi di dalam satu hakikat. Tuhan, Bapa itu ya Tuhan, pribadi Bapa, pribadi Yesus, Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Otoritasnya sama, kuasanya sama, hanya tugas dan fungsinya yang berbeda. Amin. Bapa itu adalah yang punya ide untuk menyelamatkan manusia, ya. Yang melaksanakan Tuhan Yesus. Ya kan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus gantiin, saya katakan gitu. Tuhan Yesus kan ada di surga, jadi rohnya yang sekarang ada menyertai tinggal di dalam kita. Jadi tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Tuhan Yesus setara gitu. Tapi dia tidak menganggapnya. Tidak menganggap bahwa kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela meletakkan, dikatakan itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi manusia nggak hanya sekedar manusia tapi sampai jadi hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini menurut saya bukan hanya contoh atau teladan kerendahan hati, tapi merendahkan diri juga. Gitu. Kan orang apa sih? Orang rendah hati itu bagaimana caranya? Kita lihat kan ada nggak buktinya gitu loh. Nah Tuhan Yesus sudah membuktikan kerendahan hatinya dengan dia sampai betul-betul jadi hamba bahkan mati bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kita perhatikan ayat-ayat berikut ya. Saya ajak kita coba menikmati gitu ya setiap ayat-ayat ini. Karena kalau dinikmati wah bener tuh. Pemazmur bilang ya seperti madu, wah rasanya nikmat. Tapi kalau dari awal kita sudah aduh banyak ayat, wah repot. Ya.
kita pelan-pelan menikmati firman Tuhan. Amin. Itu bukti Yesus rendah hati, bukti daripada kerendahan hati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau lewat Paulus kepada jemaat Filipi, kepada kita semua jemaat di sini, kita belajar teladan tentang kerendahan hati yang juga adalah teladan daripada Tuhan Yesus. Lanjut, kita lihat aplikasi kerendahan hati di dalam perikop ini juga. Di ayat pertama kita lihat, di ayat 1-3, aplikasinya apa sih dalam kehidupan kita ya dalam konteks perikop ini. Yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada apa? Yang pertama, ada nasihat. Maksudnya apa sih? Orang yang rendah hati, yang punya kerendahan hati, itu dia itu mau diberi masukan, mau dinasehati, bahkan mau ditegur kalau salah. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang yang nggak rendah hati, nggak suka kalau ditegur, karena dia menganggap dirinya benar selalu. Kalau ditegur, dia makan, marah. Marah, nah itu tidak rendah hati. Tapi kalau dia sadar, saya salah. Ditegur, diingatkan, dia mau dengar tegurannya dan mau bertelur, berubah. Amin. Nah selanjutnya ada penghiburan kasih. Orang yang rendah hati itu maunya itu mengasihi. Ya, ada penghiburan, maunya mengasihi orang lain. Itu aku, katakan amin. Lanjut, ada persekutuan roh. Ya, sudah pasti ya. Karena Yesus sendiri rendah hati, waktu kita bergaul, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka sifat-sifat karakter Yesus itu rendah hati itu transfer ke kita. Seperti transfer uang. Transfer, jadi kita penuh dengan kerendahan hatian. Maunya bersekutu dengan Tuhan, itu pasti. Nah kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Orang yang rendah hati, penuh ada kasih mesra dan belas kasihan. Maunya menolong orang lain. Punya hati yang berbelas kasih. Wah bonus. Kemudian lanjut ayat 2-nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah semua ini saya simpulkan menjadi apa? Dia orang yang rendah hati itu, dia mudah, gampang untuk diajak kerja sama. Mudah, karena dia dia mudah untuk menyatukan pikirannya. Nih ada pesan firman Tuhan atau kerjasama yang untuk kebaikan, melayani Tuhan dan segala macam. Mudah diajak kerja, ayo mau dukung dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, mudah diajak kerjasama, orangnya nggak neko-neko gitu ya. Hatinya selalu terbuka, tulus untuk mau bekerja sama, mudah untuk diajak kerjasama. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Aplikasi yang selanjutnya apa? Orang yang rendah hati tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kalau orang yang tidak rendah hati itu pikirannya aku dan aku dan aku, saya dan saya. Semuanya untuk saya, pokoknya kepentingan saya. Tetapi orang rendah hati nggak begitu. Dia nggak cari kepentingan dari sendiri. Dia selalu berpikir bagaimana orang lain itu bisa diberkati oleh hidupnya. Bagaimana orang lain itu bisa merasakan kebaikan hati orang ini gitu. Dia berusaha untuk menolong semua orang, tidak memikir kepentingan diri sendiri gitu. Ya. Atau mencari pujian yang sia-sia. Itu adalah aplikasi-aplikasi daripada kerendahan hati. Dan saya berdoa setiap kita terus belajar ya menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehingga kita terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Nah, mari saya ajak lebih lanjut dalam teks yang berbeda di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1-3 dicatat begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini adalah perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan. Jadi malam terakhir, perjamuan terakhir ya.
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan sudah tahu nih, waktu saya sudah dekat. Dikatakan ayat 2, mereka sedang makan bersama murid-murid sama Tuhan Yesus. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk apa? Mengkhianati dia. Perhatikan ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi pas lagi makan nih sama murid-murid gitu. Ini nih apa namanya imajinasi saya gitu ya. Itu malam terakhir tuh. Dia sudah tahu Tuhan Yesus mau diserahkan. Sudah ada deal keputusan dari Bapa kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu harus mati. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Ya. Mati untuk saudara dan saya. Jadi deal. Dan setelah deal, itu saat itu terjadi apa? Kayak semacam peralihan, bukan peralihan sih ya. Ada satu keputusan kan. Nah di ayat ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi waktu keputusan itu, jadi langsung ayat 3 ini dinyatakan. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau telah artinya apa? Sudah ya. Jadi sudah langsung saat itu juga Tuhan sudah terima segala sesuatu dari Bapa. Apa itu yang diterima? Mari kita lihat kembali tadi ke Filipi. Apa yang diserahkan? Ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tadi kan kita lihat Tuhan Yesus itu apa? Menunjukkan, menyatakan kerendahan hatinya bahkan sampai mati di ayat sampai mati ya, taat mati di kayu salib. Nah, kemudian ayat selanjutnya ini mencatat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Bapa meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang Bapa serahkan kepada Tuhan Yesus segala sesuatu itu apa sih? Itu adalah otoritas, adalah kuasa, nama di atas segala nama, ya, nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya di dalam nama Yesus semua orang itu bertekuk lutut, yang ada di langit, di atas bumi itu. Bukan bicara soal semua orang loh. Ya, kalau kita perhatikan segala yang ada di langit itu gambaran bicara tentang alam kerohanian. Semua yang di surga. Malaikat-malaikat bertekuk lutut. Ya, kemudian yang ada di atas bumi ini bicara apa? Semua manusia. Walaupun di situ nggak dicatat manusia, berarti yang hidup semua bertekuk lutut di langit, ya, bicara tentang sorga. Kemudian di atas bumi ini bicara makhluk yang hidup semua. Nah, di bawah bumi itu bicara apa? Kerajaan kegelapan. Semua dimensi dari sorga, yang dunia nyata ini, bahkan kerajaan kegelapan. Semua itu bertekuk lutut atas otoritas Tuhan Yesus. Dan segala lidah ini bicara. Kita manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus yes gitu ya, walaupun kalau kita lihat dalam doa-doa di Taman Getsemani, Tuhan kalau bisa lalu, karena begitu begitu berat gitu secara manusia, tapi dia kehendak Tuhan saja, kehendak Bapa yang terjadi. Tapi dan deal Tuhan Yesus terima, nah karena dia terima, Tuhan Yesus ini berikan ini, menyerahkan otoritas semua kuasa. Jadi diterima oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang satu pertanyaan, ada nggak ya di sini? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara kalau kita diberi kuasa atau otoritas yang seperti Tuhan Yesus yang tidak terbatas? Kira-kira apa yang dilakukan? Secara sederhana gini, misalnya, jadi ini saya katakan kalau dalam kehidupan
kita ya, entah dalam pekerjaan, dalam hal apapun ya. Misalnya kerja di satu perusahaan atau apalah gitu ya. Bapak Saudara itu jadi pegawai biasa gitu. Kemudian diberi oleh pimpinan jadi manajer. Ya, berarti kan otoritasnya naik ya, jabatannya naik. Nah, selama Bapak sudah jadi pegawai, itu ada satu teman yang selalu jelek-jelekin, selalu pokoknya kayak menyayangi, nggak suka, bahkan dia pokoknya benar-benar bikin sebel gitu, fitnah dan segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih kesempatan naik jadi manajer, teman yang suka jelek-jelekin itu jadi bawahan Bapak Saudara. Bapak Saudara punya kuasa, mau pecat dia silakan. Kira-kira apa yang lakukan? Ini orang sebelin, bikin kesel, bahkan fitnah. Waduh. Nah, kesempatan. Aku jadi manajer. Langsung, ayo kamu kerjaan ini. Kalau nggak mau tak kirim kamu ke Jayapura sana, cabang sono, biar makan emas. Nggak jauh, biar jauh dari. Kira-kira begitu nggak? Saya doa sih enggak ya, amin ya. Kalau kita dipercayakan, kita harus tetap rendah hati. Nah, ini saya jadi selalu ingat gitu loh. Ya kalau ngomongin, bukan ngomongin, tapi memang kenyataan ya. Pemimpin-pemimpin yang ada orang-orang dipercayakan gitu ya. Satu jabatan, tapi dia menyalahgunakan jabatannya. Ya, inisialnya adalah SYL. Ada yang tahu? Itu loh yang dia dipercayakan, dia malah menyalahgunakan otoritasnya untuk mengambil atau menggunakan uang negara, ya sebetulnya bukan haknya dia, tapi ya korupsi. Digunakan buat apa? Buat beliin mobil anaknya, supaya dari karyan karonnya yang dibawa dia suruh patungan, beliin mobil buat anaknya, gitu. Terus buat apa lagi tuh? Jalan-jalan keluarganya, pakai uang negara. Terus apalagi ke salon anaknya, sampai cucunya ulang tahun, pakai kas negara. Semua, dan terbukti begitu luar biasa, menyalahgunakan karena dikasih kuasa ini, dikasih otoritas itu. Apakah kita seperti itu? Harusnya tidak ya. Nah, saya nggak panjang-panjang, kita cepat aja biar cepat selesai. Nah, apa yang kita lakukan jika diberi kuasa otoritas tak terbatas? Kecenderungan manusia ketika dia diberi otoritas, nah kalau dia tidak punya karakter yang baik, yang bagus, satu hal ini ya, ini bicara tentang kerendahan hati gitu. Jadi dia bisa betul-betul bertanggung jawab atas otoritas, atas kepercayaannya yang dipegang. Gitu. Pasti aman. Kalau tidak bertanggung jawab, nah ini kan bicara soal kuasa, tapi juga ada ya saya kata ya sama lagi nih. Apa yang kita lakukan kalau kita dikasih uang yang berlimpah, tak terbatas, ngimpi Pak Denny ya. Ya ini kan seandainya gitu. Nah saya pernah baca ada sepasang suami istri, dia menerima transferan yang salah. Gitu. Jadi bank tuh salah. Dia gini, dia mengajukan pinjaman sekian gitu ya. Sekian, tetapi pegawai banknya salah ketik. Ketambahan nolnya berapa banyak. Jadi yang dia terima, misalnya dia pinjam cuman 1 miliar gitu. Nolnya kebanyakan, jadi dia terima transferannya sebanyak 87 miliar. Waduh, seneng gak? Seneng gak dapat 87 miliar? Bukan duitnya, duit bank. Dan bank tidak menyadari ini gitu loh. Sampai 3 hari baru ketahuan sadar, oh gitu. Nah tapi yang pasangan ini begitu terima, wah seneng. Terus langsung punya, ngapain? Langsung yang pertama suaminya, langsung dia transfer uangnya ke rekening yang lain, dia kabur duluan. Kemana ya? Pokoknya pergi ke luar negeri. Kalau nggak salah itu kejadiannya di Selandia Baru. Dia pergi entah ke Hong Kong, saya lupa ya. Pokoknya dia pergi, kemudian 3 hari kemudian baru istrinya menyusul. Gitu. Udah dapat duit 87 miliar. Setelah 3 hari polisi tahu, maksud bank tahu, lapor polisi. Tapi ini pasangan ini sudah kabur kan. Udah kemana dicari selama 2 tahun gak ketemu, akhirnya ketemu.
bekerja sama dengan Interpol internasional, ketahuan. Akhirnya ketangkep di Hong Kong. Duitnya sudah habis buat foya-foya. Itu duit orang, duit bank, ya duit masyarakat. Tergiur dengan uang yang begitu besar, bukan uangnya. Nah sebetulnya kalau orang yang punya karakter yang benar, dia tahu, dia lapor bank. Ini kelebihan nolnya, sampai di rumah saya banyak nol. Balikin. Nah, ada banyak kejadian-kejadian ketika orang jujur punya integritas, dia justru malah sebetulnya dapat reward. Berapa kali saya sering sampaikan, ada orang yang jujur, dapat reward gitu. Walaupun nggak dapat, bukan itu tujuannya ya. Kita jujur dan segala macam, bukan untuk dapat itu. Tetapi karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya integritas ya yang benar. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan jika diberi kuasa otoritas yaitu. Nah tapi lihat, apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia terima otoritas ini, waktu dia terima kuasa. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Di dalam Yohanes 13 ayat 4-5. Tadi lagi kumpul-kumpul makan sama murid-muridnya kan. Dia udah terima tuh kuasa tuh. Dahsyat. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan apa Bapak Ibu? Jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom gitulah ya. Dan mulai apa? Membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Luar biasa ya, waktu terima otoritas yang luar biasa. Tuhan Yesus itulah dia, memang harus kita teladani. Ada banyak orang begitu terima otoritas menyalahgunakan. Bayangin kalau Tuhan Yesus gunakan otoritas itu. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian ada beberapa catatan, tapi salah satu yang paling jelas adalah gini. Waktu mau ditangkap, Petrus itu kan bawa pedang. Bawa pedang lalu dia pangkas Malkus kalau nggak salah ya. Hamba dari imam besar, dipotong tuh kupingnya putus. Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Kalau orang pakai pedang nanti hidupnya juga mati dengan pedang. Terus Tuhan ngomong gini, kamu kira aku nggak bisa minta sama Bapa di sorga untuk ngirim 2 pasukan untuk melindungi menjaga? Bisa karena otoritas itu. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Yang pertama karena memang dia harus, nah itu dia soal ketaatan, kerendahan hatian. Ikuti rencana Tuhan bahwa memang dia harus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tapi itu adalah bukti. Bayangin kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati. Wah begitu diterima, batalin aja deh. Gak jadi, ini semua yang mau nangkep tak bunuh-bunuh. Kira-kira bagaimana saudara? Hancur kan? Gak ada lagi damai sejahtera. Itu dia yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus terima itu, yang dia lakukan berbeda. Dia semakin merendahkan hati. Amin Bapak Ibu. Saya gak panjang nih kesimpulan. Nanti Bapak Saudara bisa cari kesimpulannya lagi ya. Nah kesimpulannya apa sih? Kuasa atau berkat di tangan orang yang salah itu mendatangkan apa? Malah mendatangkan kerugian atau kekacauan. Seperti tadi SEL tadi, ya kan dikasih otoritas. Jadi ngerugikan negara, viral, kacau semuanya. Baru ketahuan ternyata begitu. Nah tapi kemudian kuasa atau berkat di tangan orang yang rendah hati, yang punya integritas ya. Itu mendatangkan apa? Keamanan. Sejahtera. Orang yang rendah hati, yang karakternya bagus, dia tidak selalu selalu membuat hal-hal itu gimana caranya supaya jadi sejahtera, tidak bikin kacau, tidak merugikan orang lain. Amin. Ini kita lihat, ini terakhir, ada beberapa ayat banyak, saya ajak kita baca nih ya, berkat-berkat orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita mau terus rendah hati, Tuhan itu berbelas kasihan pada kita. Amin. Lanjut, dalam Mazmur 25 ayat 9, apa kalau kita rendah hati? Tuhan bimbing hidup kita. Ya, dia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Hidup kita akan dibimbing, dituntun Tuhan. Walaupun kemarin tuh saya sharing ya di Mesbah Nathan. Ya. Walaupun jalan-jalan yang kita hadapi itu sulit, nggak lurus, berbatu-batu. Tapi kalau Tuhan bimbing, Tuhan yang menuntun, pasti kita aman sampai tujuan. Amin. Lanjut, di Mazmur 37 ayat 11 apa sih? Kalau kita punya kerendahan hati mau terus belajar,
Tuhan katakan apa? Kita akan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya. Kemarin juga saya sampaikan kan bahwa ukuran orang bahagia, ya, orang diberkati itu ukurannya macam-macam. Ada soal kekayaan, uang dan segala macam. Tetapi dalam firman Tuhan bukan itu intinya, ya kan? Orang boleh punya banyak harta, tapi kalau hidupnya nggak aman dan sejahtera, buat apa dia hidup? Walaupun cukup, ya, bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan ada kekurangan-kekurangan. Ya sebetulnya kita belajar untuk mencukupkan diri kan. Belajar untuk memanage keuangan kita. Tapi intinya kalau kita mau terus belajar rendah hati, Tuhan itu kasih kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di tengah-tengah kesulitan kita tidak khawatir, tidak jadi kebingungan, tetap punya damai sejahtera Tuhan. Sehingga kita bisa tetap berjalan di tengah kesulitan dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menuntun, membimbing kita. Amin Bapak Ibu. Nah dalam Mazmur 22 ayat 26, nah orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Dipelihara sama Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Kamu udah kenyang belum? Lihat perutnya. Yang suami-suami perutnya, wih. Orang bilang hamil abadi gitu ya. Karena diberkati Tuhan. Kapan lahirnya Pak? Wah saya emang gak lahir. Ini hamil abadi ini karena berkat Tuhan. Haleluya. Saya masih rata. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Pasti dipelihara Tuhan kalau kita mau belajar rendah hati. Amin. Next. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau mau dihormati, jadilah pribadi yang rendah hati. Orang sombong, orang congkak. Itu sudah dekat katanya. Kehancuran, udah di pinggir-pinggir jurang kehancuran. Nah, udah selesai ya. Oh ya, nih terakhir. Saya baca bagi kita semua, mari kita renungkan baik-baik. Ini Bapak Gereja namanya Agustinus yang hidup di tahun 354 sampai 430. Jika engkau bertanya padaku apa saja jalan Tuhan, aku akan menjawab kepadamu bahwa yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Bukan berarti nggak ada ketetapan lain atau pilihan yang lain yang bisa diberikan. Tapi jika kerendahan hati tidak mendahului semua yang kita lakukan, usaha kita tidak membuahkan hasil. Usaha itu bukan hanya bicara pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan. Kalau kerendahan hati ini tidak di depan, maka semuanya jadi gini, nggak bakal kemana-mana. Bapak Ibu masih ingat ada sebuah quote kutipan begini. Karunia mengangkat tinggi seseorang. Itu bicara keahlian segala macam ya. Tinggi seseorang. Dia bisa cepat naik puncak pekerjaan dan segala macam pelayanan. Karunia. Tetapi hanya karakterlah yang mempertahankannya. Dia bisa tinggi ini. Tapi kalau karakternya bad attitude. Lama-lama blek bahkan hancur. Saya sudah melihat. Orang terdekat saya lah, sahabat gitu, lain. Banyak kisah-kisah gitu. Ya, orang bisa diangkat tinggi. Kadang-kadang kita mikir kapan, maksudnya gini, guyon ya, kapan dia jatuh gitu. Karena kita ngeliat ini orang terkuat kayaknya kalau bukan Tuhan yang berkarya atas hidup dia, kayaknya tidak ada satu manusia pun yang bisa menyadarkan dia. Akhirnya benar, karena dia tidak mau merendahkan hati, sombong dan segala macam. Caranya Tuhan hancur ya. Ya saya bukan terus jadi senang sih, enggak gitu. Tetap rasanya sedih gitu loh. Harusnya kan bertobat gitu loh. Nah jadi pesan saya terakhir Bapak Saudara. Kalau kita mau diangkat tinggi, diberkati limpah oleh Tuhan, dipercayakan. Milikilah karakter seperti Yesus. Rendah hati. Supaya kita betul-betul bisa menikmati kebaikan keberkatan Tuhan itu sepanjang masa. Untuk yang belum gitu ya, yang belum ingat gitu. Oh nanti kalau engkau diangkat tinggi, diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Jadi pribadi yang tidak berubah, memiliki pikiran perasaan seperti Kristus, memiliki karakter seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan saya undang imam musik, pelayan Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang sederhana yang kami dengar Tuhan, tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh terus memperhatikan dengan baik dan kami boleh merenungkan setiap firman Tuhan. Biarlah Engkau terus senantiasa berbicara, tidak hanya lewat telinga kami, tapi biarlah firman Tuhan itu kami percaya terus masuk di dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga setiap kami pagi hari ini kami telah mendengar setiap firman Tuhan, bagaimana kami boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah kuasa yang dimiliki, otoritas yang dimiliki, Tuhan tidak menggunakannya dengan semena-mena. Demikian juga setiap kami belajar. Ketika Tuhan mengangkat kami, memberkati kami, jadikan kami pribadi yang tidak berubah, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus, memiliki jiwa, memiliki sifat yang seperti Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mungkin banyak tantangan, tawaran, godaan dunia akan dosa yang akan membawa kami Tuhan berubah. Biarlah kami tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap berdiri dalam integritas kami sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati. Miliki kejujuran, hal-hal yang baik yang firman Tuhan taruh dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau terus berbicara lebih dan lebih lagi atas setiap umat-Mu. Firman-Mu tidak terbatas. Engkau akan memberkati umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu terus akan dibentuk, setiap kami terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang daripada pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu. Engkau disiksa mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan semata karena Engkau mengasihi kami supaya kami tidak binasa, tapi kami memperoleh kehidupan kekal itu. Kami terima keselamatan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak ada usaha apapun untuk kami dapat bisa menyelamatkan diri kami. Semata-mata keselamatan kami terima adalah kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali mengenang ya Tuhan Yesus, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu, bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib Tuhan. Dan juga biar lewat perjamuan ini mengingatkan kami bahwa Engkau ada tinggal bersama-sama dengan kami. Kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roti dan anggur ini menjadi berkat ketika kami makan dan minum. Kami percaya kami yang sakit mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Setiap kami yang lemah mendapat kekuatan baru. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami tahu ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sambut perjamuan ini dengan syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Baik, para pelayan Tuhan boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, berhenti. Maaf ketinggian Bapak Ibu, diturunkan di D. Ya, ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kudambakan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan yang kurindukan, yang
pribadimu, pribadimu dalam hidupku yang kudambakan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapak Ibu sudah terima roti dan anggur semua? Ada yang belum? Kalau belum boleh lambaikan tangan. Sudah semua ya? Kalau semua sudah terima, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Menjadi sempurna seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Sekali lagi, dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kita yang adalah perlambangan daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, yang dikorbankan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus.
Kinara lamaya shikidera batakara lamaya. Biara lamaya shikidera. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan yang dikorbankan bagi kami. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur yang adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib bagi keselamatan kita. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, kebaikan-Nya. Syarala batakara. Syarala mayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Engkau baik. Oh ya Ralamaya, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih sayangmu Tuhan, buat penyertaanmu hari lepas hari, buat karyamu, buat semua yang kami terima dalam hidup kami. Kau Tuhan tidak pernah berubah, setiamu tetap nyata. Terima kasih buat kekuatan baru, buat damai sejahtera, buat sukacita, perlindungan, pertolongan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Engkau melihat syukur kami pagi hari ini Tuhan. Melihat umat-Mu menaikkan syukur, menaikkan sembah kepada-Mu Tuhan. Lawat bekerjalah ya Tuhan. Oh, setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, yang letih dan lesu, biarlah mendapat kekuatan baru. Pertolongan-Mu nyata, lawatan-Mu nyata, karya-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah batakaya shandarala barala barala. Engkau memberi kekuatan baru bagi setiap kami yang letih dan lesu ya. Engkau memberikan pengharapan baru bagi setiap kami yang tidak berpengharapan. Engkau menguatkan hati kami bagi setiap kami yang lemah. Engkau menghiburkan setiap kami yang susah dan bersedih itu. Damai sejahtera, sukacita biarlah berlimpah-limpah Kau nyatakan bagi kami pagi ini. Terima kasih. Oleh pengorbanan-Mu setiap kutuk sudah dipatahkan ya Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami dimerdekakan, kami mengalami pembebasan, kami dilepaskan, kami diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama dengan segenap hati sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian, oh segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah-Mu Tuhan.
Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, memujimu, kami menyembahmu, oh Yesus. Sekali lagi dengan sungguh dan syukur memujimu, oh, kami menyembahmu Tuhan, oh Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kau yang layak terima sembah, kau yang layak terima puji, glory, kehormatan hanya bagimu Tuhan, kejayaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti Ibu Gembala akan menutup di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, mengajarkan setiap kami untuk bisa belajar rendah hati seperti Engkau, meniru apa yang menjadi jejak dan sikap-Mu Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu, mulai hari ini Tuhan, mengoreksi setiap hati kami Tuhan, sehingga setiap langkah kami ke depan, kami bisa menjadi seturut seperti yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan mengurapi lebih lagi Tuhan, berikan hikmat, pengertian yang daripada-Mu Tuhan, serta hati yang selalu mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami melakukan di dalam setiap apa yang kami perbuat dalam hari-hari kami ke depan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi nyatakan segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Di akhir ibadah kami, biarlah hanya Tuhan yang terus dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap kami, firman-Mu memimpin
kehidupan kami, membimbing kehidupan kami Tuhan, dalam langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus belajar, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Terima kasih jikalau kami akan pulang, kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh undur diri pulang dengan menerima berkat yang berlimpah dari Engkau ya Bapa di surga. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita di tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita bisa terima berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati berkat Tuhan. Selamanya